Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca Bismillah. Untuk KD kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Indikator yang pertama adalah mengidentifikasi kerajaan Islam di Pulau Jawa. Baik Ananda, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak yang berdiri lebih kurang pada tahun 1500 Masehi, yang berada di dekat muara Sungai Demak, dengan sultan yang memimpin adalah Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Adipati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Adapun pengangkatan Raden Patah dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Salah satu faktor pendukung utama berdirinya Kerajaan Demak adalah melemahnya Kerajaan Majapahit dan menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Setelah kita mengenal dari beberapa sultan yang berpengaruh pada Kerajaan Demak, kemudian kita bahas sultan yang kedua. Yang kita ketahui tadi adalah yang bernama Adipati Unus. Usaha beliau berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Dan berikutnya setelah Adipati Unus mangkat, Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono diangkat oleh Sunan Gunung Jati. Masa pemerintahan Sultan Trenggono berhasil membawa Demak pada puncak kejayaannya. Perluasan wilayah Demak sampai ke Banten dan Pajajaran di bawah pimpinan Fathaillah. Wilayah kekuasaan Demak semakin luas. Setelah Trenggono wafat, sultan berikutnya adalah Raden Prawoto. Pada saat pemerintah Raden Prawoto terjadilah perebutan kekuasaan dan membuat kejayaan Demak mulai mundur. Pada akhirnya Demak dipindahkan ke daerah Pajang oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Islam berikutnya di Pulau Jawa adalah Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526 Masehi. Daerah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga sampai ke Lampung. Kejayaan Banten pada saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang menjadikan pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah yang pada akhirnya tahun 1680 muncul perselisihan di Kerajaan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Dan adapun Kerajaan Cirebon pada awal abad ke-16 masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Baik Ananda semua, untuk kerajaan Islam yang terakhir pada materi ini adalah Kerajaan Islam Mataram. Pendiri Kerajaan Islam Mataram adalah Sutawijaya yang bergelar Penambahan Senopati, yang memimpin dari tahun 1575 sampai 1601 Masehi. Setelah beliau wafat, maka Sutawijaya dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Yang menggantikan dari seorang Sutawijaya adalah putra beliau yang bernama Mas Jolang. Setelah Raden Mas Jolang meninggal dunia, maka pemerintahan dari Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Rangsang yang lebih dikenal dengan Sultan Agung. Di masa kepemimpinan Sultan Agung inilah kejayaan dari Kerajaan Mataram mencapai puncaknya karena seluruh wilayah Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Akan tetapi setelah Sultan Agung wafat, pengaruh Mataram memudar dan terpecahlah menjadi dua wilayah setelah adanya perjanjian dari Giyanti tahun 1755. Dengan pembagian wilayahnya, Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono, dan Kesuhunan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono. Nah Ananda, itulah materi pertama kita pada KD yang kedua ini tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa.
Silakan Anda lanjutkan membaca referensi dari buku yang sudah ada dan kerjakanlah latihan soal-soal serta tugas-tugas berikut ini. Terima kasih. Kita tutup materi ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.